Belakangan ini, kita sering menemukan channel atau akun media sosial yang mengaku mengajarkan Islam, tetapi membawa istilah-istilah yang asing dan tidak dikenal dalam ilmu syar'i. Salah satu yang paling sering muncul adalah istilah kekuatan atau energi langit. Istilah ini sekilas terdengar agamis dan positif. Namun, jika kita telusuri, tidak ada dasar dari Al-Quran maupun hadis yang mendukung gagasan bahwa ada kekuatan metafisik dari langit yang bisa diakses oleh manusia untuk perubahan diri, pencerahan batin, atau peningkatan spiritual. Dalam Islam, istilah langit memang sering disebut dalam Al-Quran, namun konteksnya adalah ciptaan Allah, tempat turunnya wahyu, dan bagian dari sistem kosmik yang tunduk sepenuhnya kepada perintah Allah. Tidak ada keterangan bahwa manusia bisa mengakses kekuatan langit seperti mengakses energi tertentu, membuka vibrasi spiritual, atau menyelaraskan diri dengan semesta. Konsep seperti ini justru banyak ditemukan dalam ajaran spiritual non-Islam, seperti ajaran kesadaran baru, latihan pernapasan ala timur, pencampuran berbagai keyakinan, bahkan mistik rahasia kuno. Mereka menggunakan istilah langit, cahaya, energi, dan kesadaran tinggi sebagai istilah metaforis yang kabur dan tidak memiliki batasan makna. Lalu konsep itu disusupi ke dalam narasi yang dibungkus seolah-olah Islami, padahal tidak. Dalam Islam, kekuatan yang mengubah manusia bukan berasal dari langit sebagai entitas metafisik. Kekuatan itu berasal dari taufik dan izin Allah. Allah yang memberi hidayah, Allah yang mengubah hati, dan Allah yang menolong manusia untuk berubah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 5, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, kepadanya lah dikembalikan segala urusan." Ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan selain kekuatan yang berasal dari Allah. Maka, membangun doktrin bahwa ada kekuatan langit yang bisa diakses manusia dengan teknik tertentu, atau melalui zikir-zikir tertentu yang tidak dikenal dalam sunnah Nabi, adalah penyimpangan yang halus, namun berbahaya. Lebih parah lagi, banyak dari channel-channel ini menjual jasa spiritual, pelatihan aktivasi langit, zikir pembuka cakra, zikir pelepasan trauma batin, dan sebagainya. Semua ini menggunakan istilah Islam, tetapi diisi dengan isi yang justru mengaburkan makna Islam itu sendiri. Padahal, zikir dalam Islam bukanlah teknik untuk mengaktifkan energi. Zikir adalah ibadah hati dan lisan untuk mengingat Allah, mengagungkannya, dan memperbanyak ketaatan kepadanya. Tujuan zikir bukan untuk mengubah frekuensi tubuh atau membuka akses langit, tapi untuk mendapatkan pahala, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjaga hati agar tidak lalai. Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan zikir-zikir dengan tujuan seperti itu. Tidak ada dalam hadis syahih yang menyebutkan bahwa zikir bisa membuka energi langit. Rasulullah bersabda, "Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mohonlah kepada Allah." Maka, ketika seseorang mulai mempromosikan zikir yang katanya bisa mengubah DNA, membersihkan trauma masa lalu, melalui vibrasi langit, atau menembus batas alam ruhani, kita perlu bertanya, dari mana sumber ajaran ini? Siapa ulama yang membimbingnya? Apa dalil yang bisa dipertanggungjawabkan? Dalam ilmu akidah, kita diajarkan bahwa tidak boleh meyakini adanya kekuatan selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izinnya. Maka menganggap bahwa ada energi dari langit yang bisa diakses manusia tanpa tuntunan wahyu adalah bentuk gulu atau berlebihan, dan membuka peluang kepada kesyirikan terselubung. Kesimpulannya, istilah kekuatan atau energi langit bukan istilah yang berasal dari Islam. Ia adalah istilah asing yang disisipkan ke dalam komunikasi keagamaan agar tampak Islami. Padahal, secara makna menyimpang. Kita tidak membutuhkan istilah kabur untuk mendekat kepada Allah. Yang kita butuhkan adalah ilmu yang benar, tauhid yang lurus, dan amal yang ikhlas. Islam sudah sempurna. Jangan dikaburkan dengan istilah asing yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat.